ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. AG ditetapkan sebagai pelaku anak dalam kasus penganiayaan David Ozora atau berstatus anak yang berkonflik dengan hukum. Peningkatan status AG berdasarkan sejumlah bukti yang ditemukan penyidik. Kuasa hukum AG menegaskan, kliennya akan kooperatif termasuk jika diminta penyidik untuk hadir menjalani proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Sejauh ini, AG masih menunggu pemanggilan oleh penyidik soal jadwal pemeriksaannya setelah berstatus sebagai pelaku anak. Hari ini kita sebenarnya mau konsultasi terkait peningkatan status kemarin karena ini terkait dengan anak, jadi kami harus berkoordinasi dulu dengan pihak penyidik tentang kapan dan bagaimana proses ke depan lanjutannya. Mungkin jawaban dari penyidik waktu itu bagaimana? Nanti kita lagi mau tunggu panggilan dari penyidik untuk pemeriksaan anak ini sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Sebelum berstatus anak yang berkonflik dengan hukum, pihak kepolisian telah memeriksa 10 saksi. Dalam pemeriksaan, polisi melibatkan ahli pidana, digital forensik, dan psikologi forensik dari Apsifor. Penyidik juga memeriksa CCTV di sekitar lokasi kejadian. Kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini, ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka, ya. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Dalam kasus penganiayaan David Ozora, polisi sudah menahan tersangka Mario Dandi dan Sen. Saat ini Polda Metro Jaya mengambil alih penyidikan dari Polres Jakarta Selatan. Tim Liputan Kompas TV.